Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar sebagai sekolah penggerak pada angkatan ketiga tahun 2022. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu silakan membuka browser Chrome. Saya sarankan menggunakan Chrome. Kemudian silakan ketikkan alamat berikut ini: https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Setelah itu kemudian silahkan enter Bapak Ibu sekalian, maka akan tampil tampilan seperti pada layar berikut. Silahkan Bapak Ibu scroll ke bawah untuk menuju ke menu pada bagian sekolah penggerak, karena pada bagian ini banyak sekali menu-menu yang ada seperti SIM PKB admin, guru belajar berbagi, PPG, guru penggerak, ada organisasi penggerak. Karena kita akan mendaftar sebagai sekolah penggerak, kali ini kita akan klik pada daftar di sekolah penggerak ini. Silahkan langsung klik daftar Bapak Ibu sekalian. Maka akan tampil tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini masih ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, peserta kepala sekolah, pelatih ahli, dan pelatih ahli umum. Nah, kali ini kita akan memilih sebagai kepala sekolah Bapak Ibu sekalian. Silahkan klik pada gambar ini sampai dengan yang lainnya menjadi hitam seperti ini. Jadi ketika kita klik peserta kepala sekolah, maka yang lainnya menjadi off ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita scroll ke bawah melihat di menu selanjutnya. Nah, di sini di menu selanjutnya seperti ini. Langsung kita klik Bapak Ibu sekalian. Nah, maka akan tampil halaman masuk sekolah penggerak. Perhatikan Bapak Ibu, di sini adalah halaman masuk sekolah penggerak agar tidak salah dengan form pendaftaran di grup penggerak maupun yang lainnya. Jadi pastikan di sini adalah halaman masuk sekolah penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan login menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu lupa, maka silahkan bisa menggunakan fitur lupa kata sandi. Tetapi ketika lupa kata sandi ini, Bapak Ibu harus ingat email yang dulu digunakan untuk mengaktifasi dari akun SIM PKB tersebut. Untuk lebih enaknya, Bapak Ibu bisa minta bantuan kepada admin SIM PKB di dinas kabupaten atau kota masing-masing untuk meminta reset password ya Bapak Ibu. Jadi jika sama sekali lupa, maka bisa melakukan reset password dengan bantuan admin SIM PKB di dinas kabupaten maupun kota setempat. Silakan login menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian. Kemudian silakan masukkan kata sandi sesuai dengan akun Bapak Ibu sekalian. Lanjut kita klik masuk Bapak Ibu. Setelah masuk ini, silakan perhatikan Bapak Ibu, di sini ada tombol daftar sekarang. Silakan langsung klik daftar sekarang. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah peserta program sekolah penggerak. Yang kedua adalah pelatih ahli. Karena dari depan kita sudah memilih program sekolah penggerak, maka yang bagian pelatih ahli ini tidak akan aktif Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita hanya tinggal satu pilihan, yaitu peserta program sekolah penggerak. Silahkan dicek
checklist di combo box ini hingga berwarna biru. Kita langsung scroll ke bawah. Di sini ada pernyataan, jika saya lolos maka bersedia mengikuti seluruh kegiatan. Silahkan di text box ini ya, check box ini kita centang sehingga tombol daftar ini akan menjadi aktif. Ketika di sini tidak kita centang, maka tombol daftarnya tidak bisa aktif. Kita setuju jika kita akan melanjutkan pendaftaran, sehingga kita langsung bisa klik daftar. Selanjutnya dipilih sekolah ini, Bapak Ibu langsung otomatis akan diarahkan dengan sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Misalnya ini TK Asiah Kalibayem, langsung kita pilih TK-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada peringatan bahwa saat ini Anda belum bisa mengikuti seleksi program sekolah penggerak karena kemungkinan sebagai berikut: pendidikan terakhir Anda tidak memenuhi persyaratan minimal S1 atau D4. Jika pendidikan terakhir Anda tidak sesuai, mohon perbarui data Anda di Dapodik. Anda adalah kepala sekolah satuan pendidikan anak usia dini di bawah 5 tahun. Nah, jika ada terjadi kesalahan data-data seperti ini, itu yang bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah, itu silahkan menghubungi operator Dapodik untuk melakukan update data. Nah, setelah dilakukan update data sehingga datanya benar, Bapak Ibu baru bisa melakukan pendaftaran lagi, itu minimal 1 kali 24 jam baru bisa update data Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu mengalami kendala seperti ini, silahkan langsung update data di Dapodik dan 1 kali 24 jam silahkan mendaftar lagi. Jika data sudah dibetulkan di aplikasi Dapodik, silahkan bisa selanjutnya klik daftar sekarang. Nah, kita centang atau pilih yang bagian atas ini, program sekolah penggerak, kemudian kita centang di text box ini, combo box ya, kemudian kita klik daftar. Selanjutnya pilihan sekolah hanya ada satu sesuai dengan yang Bapak Ibu pimpin. Jika data Bapak Ibu sudah benar di Dapodik, maka akan langsung disuguhkan menu seperti ini. Ada pertanyaan, apakah Anda benar menjabat sebagai kepala sekolah? Jika benar, silahkan pilih ya. Kemudian apakah benar status sekolah tersebut swasta? Jika tidak, silahkan klik tidak. Jika ya, silahkan klik ya. Kemudian apakah benar alamat sekolah tersebut di alamat ini? Jika benar, maka silahkan klik ya. Setelah data-data atau pilihan Bapak Ibu sudah benar, misalnya seperti ini contoh saja, silahkan langsung dilanjutkan dengan tombol selanjutnya. Di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nomor HP. Silahkan dimasukkan nomor HP sesuai dengan nomor HP Bapak Ibu yang bisa dihubungi atau terhubung dengan WA. Kemudian alamat surat elektroniknya silahkan dimasukkan. Kemudian silahkan klik menu selanjutnya. Di sini akan ditampilkan data-data Bapak Ibu sesuai dengan yang Bapak Ibu isikan, terutama di nomor HP yang baru saja diisi dan juga email. Jangan sampai dua isian ini salah ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan diisi dengan data yang benar. Langsung kita klik pada menu semua data sudah benar. Setelah kita periksa semuanya, kita klik semua data sudah benar. Nah, di sini
ada notifikasi alamat email harus berupa alamat surat yang valid. Nah, ini dianggap kurang tepat, maka Bapak Ibu bisa ditutup, kemudian bisa dilakukan editing dengan klik menu masih terdapat data yang salah. Misalnya ini saya ubah, langsung kita klik selanjutnya. Nah, ini tadi ada pembaharuan atau pembetulan di alamat email, langsung kita klik semua data sudah benar. Nah, ketika data sudah benar, maka otomatis akan tampil data Bapak Ibu. Silahkan diperiksa apakah sudah benar. Jika sudah benar, silahkan centang di kotak box ini sehingga tombol OK-nya akan muncul. Jika ini kita tidak centang, maka tidak akan muncul. Silahkan dicentang. Silahkan dibaca Bapak Ibu sekalian bahwa data-data ini itu sudah benar dan bertanggung jawab atas kebenaran data ini. Kita langsung klik OK. Dengan diisinya data Bapak Ibu seperti yang tadi, maka status Bapak Ibu sudah terdaftar. Jadi sudah terdaftar di pendaftaran sekolah penggerak. Akan tetapi ini belum dilengkapi, jadi statusnya hanya baru terdaftar ya, belum dilengkapi data-datanya. Setelah Bapak Ibu mendaftar, langkah selanjutnya di sini sudah disampaikan bahwa jika sudah terdaftar, silakan mengunduh format fakta integritas di bawah ini, di bagian unduh format yang di sebelah kiri ini ya Bapak Ibu. Silahkan nanti diunduh. Kemudian dari hasil unduhan ini Bapak Ibu cukup memberikan bubuhan tanda tangan dengan materai 10.000 sesuai dengan petunjuknya, tidak usah diberi stempel. Setelah itu nanti berkasnya kita unggah. Setelah kita scan, kita coba unduh Bapak Ibu untuk formatnya. Kita unduh, coba kita buka Bapak Ibu untuk formatnya. Nah, di sini sudah datanya sudah ada. Kemudian di bagian bawah silahkan diberikan materai 10.000, kemudian di tanda tangan asli, tanda tangan asli ya Bapak Ibu, bukan di print out ya. Kemudian setelah itu silahkan Bapak Ibu scan file ini ya. Kita akan memberikan contoh yang sudah di scan, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja, ini contoh hasil scan yang sudah dikasih materai dan dibubuhi tanda tangan. Silahkan nanti yang sudah di scan tadi sudah ada materainya, diunggah berkas melalui tombol ini. Silahkan unggah berkas. Di sini ada batasan nilai dari filenya itu antara 20 KB sampai 1,5 MB ya. Langsung kita pilih, kita cari filenya tadi disimpan di mana. Nah, ini kebetulan filenya 1,3 masih masuk ya, karena ini batasannya 1,5. Langsung kita klik tombol simpan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berkas berhasil diunggah. Setelah ini Bapak Ibu akan melanjutkan pada proses selanjutnya. Setelah terupload file fakta integritas, Bapak Ibu bisa lihat atau dicek apakah sudah benar atau belum fakta integritas yang Bapak Ibu unggah. Silahkan klik lihat berkas. Di sini Bapak Ibu bisa melihat berkas yang diupload. Kalau sudah benar, silahkan melanjutkan kembali ke menu beranda. Di sini tombol kirim berkas sudah aktif Bapak Ibu. Silahkan diklik tombol kirim berkas ini.
Ini ada pernyataan, apakah Anda yakin ingin mengajukan berkas fakta sekarang? Silahkan klik ya. Nah, setelah terkirim maka akan tampil tampilan seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada unggahan foto ya Bapak Ibu, 4x6. Kemudian ini ada daftar riwayat hidup atau CV langkah 1. Kemudian yang langkah kedua adalah essay. Di sini Bapak Ibu harus memastikan bahwa status dari daftar riwayat hidup dan essay ini posisinya nanti adalah statusnya centang hijau semua Bapak Ibu sekalian. Untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu masih harus mengunduh berkas, yaitu untuk kelengkapan dokumen berbentuk surat pernyataan dari kepala dinas. Untuk formatnya adalah kepala dinas. Mari kita unduh bersama di tombol unduh berkas. Jadi di sini ada berupa surat dukungan Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu dari sekolah negeri, maka surat dukungannya bentuknya seperti ini. Jadi di sini kop surat resmi Dinas Pendidikan setempat, kemudian silahkan diisi sesuai dengan draft ini. Di bagian paling bawah ini dibutuhkan materai dan tanda tangan kepala dinas secara kepala dinas pendidikan ya. Ini secara formatnya seperti ini. Untuk format sekolah swasta ini yang bagian atas adalah kop surat resmi Dinas Pendidikan, kemudian diisi. Selanjutnya pada bagian bawah ini ada dua tanda tangan, yang sebelah kiri adalah tanda tangan asli dari ketua yayasan, kemudian sebelah kanan itu kepala dinas pendidikan. Jadi perbedaannya di situ Bapak Ibu sekalian. Setelah ini diisi sesuai dengan sekolah Bapak Ibu sekalian, jika swasta seperti ini, jika negeri seperti ini. Kemudian silahkan setelah sudah dilengkapi, ditandatangani, kemudian sudah dicap ya Bapak Ibu, cap bahasa instansi itu sifatnya wajib pada berkas surat pernyataan dukungan dari Dinas Pendidikan. Setelah ini silakan Bapak Ibu scan filenya, kemudian nanti akan kita gunakan untuk upload. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengisi dari tahapan berikut ini. Yang pertama adalah mengisi daftar riwayat hidup atau CV. Yang kedua nanti mengisi essay. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam mengisi daftar riwayat hidup nanti Bapak Ibu bisa mengedit ulang, tetapi pada bagian essay itu nanti Bapak Ibu hanya bisa mengisi sekali. Jadi jangan sampai salah ketika Bapak Ibu mengirim pada bagian essay ini ya. Jadi bagian essay ini nanti ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya opsional ya, atau tidak wajib. Langkah pertama kita akan mengisi pada bagian daftar riwayat hidup terlebih dahulu. Silahkan klik pada menu mulai kerjakan. Sini akan mendapatkan informasi notifikasi. Yang pertama ini akan mengikuti proses seleksi program sekolah penggerak dengan sebaik-baiknya, tidak akan melakukan perekaman atau melakukan tangkapan layar saat mengikuti proses. Nah ini ternyata kita tidak boleh merekam ya Bapak Ibu di dalam proses seleksi ya, pengisiannya. Kemudian tidak akan melakukan plagiarisme ya, atau jiplak ya. Kemudian bersedia menerima konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Silahkan disetujui Bapak Ibu dengan centang ini sehingga tombol mulai pengerjaan akan aktif. Silahkan klik mulai pengerjaan.
Selanjutnya di sini Bapak Ibu silakan dilengkapi pada bagian-bagian data yang wajib. Untuk mengubah data pada daftar riwayat hidup, silakan Bapak Ibu klik pada ubah atau garis miring lengkap ini. Nah, di sini nama Bapak Ibu sudah sesuai, nomor UKG, NIK silahkan dilengkapi Bapak Ibu ya. NIK-nya dilengkapi, yang bertanda merah ini ya, bertanda merah ini harus diisi wajib ya. Ini tanggal lahir sudah, alamat ini harusnya bisa diklik ya alamatnya ini ya. Kemudian alamat domisili ya. Alamat KTP di Dapodik ternyata tidak didata. Ini otomatis yang ini bagian ini yang bisa diisi ini alamat domisili yang pada bagian bawah ini ya. Kita coba isi ya. Ini diisi lengkap silahkan Bapak Ibu ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian provinsinya ini wajib juga karena bertanda merah ya Bapak Ibu. Kita isi Yogyakarta ya, DIY Yogyakarta. Kemudian ini kita pilih Gunung Kidul. Ini sudah otomatis. Nah ini Bapak Ibu, lama menjabat sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Ini ada pilihan kurang dari 1 tahun, setara 1-3 tahun. Silahkan disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini saya memilih kurang dari 1 tahun, jadi baru saja pindah di sekolah tersebut misalnya. Kemudian pada bagian ini sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan, ini biasanya satu masa tugas itu ini tergantung aturan ya, ini biasanya 4 tahunan ya. Ini kita pilih satu masa tugas misalnya, atau di atas satu masa tugas tergantung dari aturan masing-masing dinas. Ini kita pilih yang satu masa tugas ya, jadi sisa masa tugasnya masih satu masa tugas, misalnya 4 tahun ke depan ya, karena ini baru saja pindah ya. Kemudian selanjutnya nama instansi pendidikannya, jadi pendidikannya S1, instansi pendidikannya terakhir UNY misalnya, bidang pendidikan terakhir pendidikan, bidang pendidikan ya. Ini wajib semua ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian jurusannya PGSD misalnya. Oh PAUD ding ini ya, PAUD misalnya. Oke, sudah diisi semua Bapak Ibu sekalian dari data-datanya. Langsung kita, kalau sudah benar langsung kita submit, simpan ya Bapak. Tombol simpan di bagian kanan atas. Kita tutup bagian ini ya, tutup, kita tunggu. Nah ini berarti data sudah sesuai ya, masa tugas kurang 1 tahun. Misalnya ada yang salah, masih bisa diubah untuk daftar riwayat pendidikannya ya, dan pengalaman ini bisa diubah. Selanjutnya Bapak Ibu mengisi kontak lain. Nah kontak lain di kontak lain ini Bapak Ibu bisa diisi ataupun tidak, yang wajib diisi. Jadi pada keterangan di sini di daftar riwayat hidup ini ada tanda-tanda ya, misalnya seperti centang hijau itu berarti langkah seleksi sudah selesai atau pengisian sudah selesai. Untuk tanda-tandanya yang kuning ini atau orange ya, ini statusnya bisa diisi dan bisa tidak. Akan tetapi saya sarankan jika memang Bapak Ibu misalnya pernah mengikuti pelatihan ya, misalnya punya, silahkan diisi. Misalnya ini berorganisasi ada ya, pernah berpengalaman berorganisasi, silahkan diisi karena ini menjadi poin-poin penilaian dari tim penilai program sekolah penggerak ini. Jadi walaupun ini adalah pilihan tidak wajib, tapi Bapak Ibu silahkan diisi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian, seperti prestasi, keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat, jadi hobi ya mungkin. Nah itu. Kemudian yang bagian abu-abu ini Bapak Ibu
wajib untuk mengisi, jadi yang abu-abu. Untuk yang abu-abu berarti nomor kontak lain dan dokumen penting ini wajib diisi. Kita akan mencoba mengisi dari bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, kontak lain ini karena wajib kita akan menambahkan misalnya nama, kemudian ini wajib ya diisi, kemudian hubungannya dengan nama kontak tambahan ini adalah misalnya ini anak ya, kemudian nomor teleponnya misalnya ini, kemudian tambah, kita klik tambah data riwayat, misalnya akan ada lagi tambahan nama misalnya. Jika tidak, kita hapus lagi, misalnya hanya satu saja ya, misalnya satu saja untuk kontak lain, langsung kita klik simpan Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah tersimpan kita pindah ke pengalaman mengikuti pelatihan ya. Misalnya ada, silahkan ditambah Bapak Ibu sekalian nama pelatihannya, tulis, kemudian penyelenggaranya misalnya pusat, tahun berapa ya, 4 tahun terakhir ya ini, kemudian tambah, langsung simpan. Kalau ada lagi silahkan tambah ya, kalau masih ada lagi pelatihan yang lain ditambah terus ya. Kalau tidak ada, tinggal hanya satu ya satu saja, kemudian simpan. Ini maksimal 10 ya Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada apa namanya, sudah ada kriteria. Kemudian pengalaman berorganisasi bisa kita isi Bapak Ibu, ditambahkan di sini. Silahkan organisasinya apa, ditulis, kemudian cakupannya, lingkupnya provinsi, nasional, misalnya gugus ya. Kemudian tergabung dalam organisasinya berapa tahun, misalnya 1 tahun, di atas 1 tahun misalnya. Kemudian sebagai apa, anggota atau apa ya. Kemudian diceritakan ya, ceritakan dalam berorganisasi. Nah, ini menjadi salah satu penilaian ya nanti oleh tim penilai. Jika masih ada riwayat organisasi bisa ditambahkan di sini. Kemudian kita simpan Bapak Ibu sekalian. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Baik, pengalaman juga diisi, bisa ditambahkan jika Bapak Ibu punya ya. Ini juga tahunnya, jenis organisasinya, tahun berakhirnya misalnya, kemudian simpan lagi ya. Kalau ada lagi bisa ditambah lagi. Kemudian prestasi, selanjutnya prestasi ya, ini pengalaman, sekarang prestasi. Misalnya punya prestasi, silahkan isi ya, tahunnya berapa, kemudian levelnya nasional, langsung simpan. Ada lagi tambah lagi ya, langsung tambah aja Bapak Ibu. Kalau ada lagi ditambah lagi gitu ya. Kalau ada lagi, kalau satu tulis satu saja, kemudian simpan. Selanjutnya keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat, jika ada silahkan bisa diisi, jika tidak bisa dilewatkan ya. Ini misalnya ada tahun berapa, kemudian cakupan kegiatan, lingkupnya apa, misalnya kecamatan. Ini terus dituliskan ya, dijelaskan ya kegiatannya apa dalam komunitas masyarakat, itu dijelaskan di sini ya Bapak Ibu sekalian. Wajib diisi yang merah-merah ini, yang ada apa bintangnya ini. Kemudian kalau ada lagi bisa tambah ya, kalau hanya satu ya satu saja ya Bapak Ibu. Kemudian setelah lengkap dipilih simpan. Selanjutnya kita akan, tadi prestasi sudah ya, pengalaman prestasi sudah, terlibat dalam masyarakat. Kemudian hobi ya, ini kalau punya hobi
apa itu ya, hobi yang ditekuni, lamanya berapa, kurang dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun misalnya. Kalau ada hobi lagi lain bisa ditambahkan di sini ya, kemudian kita simpan lagi. Kemudian di sini dokumen penting. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir ya, dokumen penting ya. Dokumen penting ini kita harus mengupload ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah unggahan KTP. Pastikan nama pada KTP diunggah sesuai dengan nama Anda. Nicknya juga sesuai dengan data nick yang diketikkan tadi ya, di pertama di form CV tadi ya. Kemudian kualitasnya jadi jelas ya, foto KTP-nya itu jelas. Kemudian pastikan tampilannya tidak terbalik untuk memudahkan verifikasi. Nah, disiapkan KTP-nya sesuai dengan data pada CV ya. Kemudian bisa diunggah ya lewat unggahan ini. Di sini ada ketentuan bahwa unggahan berkas itu 20 sampai 1,5 MB dengan jenis file harus bertipe JPEG, JPG, PNG ya. Ini sudah ditentukan Bapak Ibu sekalian. Kita langsung cari file berkasnya, KTP-nya kita simpan di mana ya Bapak Ibu sekalian. Kita klik di bagian ini, tengah ini, kemudian kita cari file KTP-nya. Kita pilih KTP-nya, kita open. Ini filenya 82 KB ya, masih masuk ya, karena ini antara 20 sampai 1,5 MB. Tipenya JPEG ya, memenuhi ya. Kita simpan Bapak Ibu sekalian. Nah, pada bagian selanjutnya Bapak Ibu harus mengunggah surat dukungan dari Dinas Pendidikan yang tadi sudah kita unduh Bapak Ibu sekalian. Jadi yang sudah ditandatangani, bagi yang sekolah negeri itu cukup kepala dinas dengan tanda tangan dan cap basah. Kemudian yang swasta itu kepala dinas dan yayasan dari sekolah swasta tersebut. Karena tadi kita sudah mendownload template surat dukungan dan kita anggap sudah ditandatangani kepala dinas maupun yayasan bagi sekolah swasta, maka kita bisa unggah berkasnya. Kemudian kita cari filenya, surat pernyataan dukungan dari dinas ya. Ini filenya juga antara 20 KB sampai 1,5 MB ya. Ini kebetulan suratnya 37,4 KB, memenuhi ya teman-teman. Unggah berkas surat pernyataan dukungan Dinas Pendidikan, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah selesai untuk CV-nya ya, atau daftar riwayat hidup ya, CV-nya ya. Di sini sudah terlihat informasi umum, nomor kontak lain, pengalaman mengikuti latihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjalankan program, prestasi, dan yang lainnya sudah hijau semua untuk CV ya Bapak Ibu, berarti sudah lengkap. Jika Bapak Ibu ingin melakukan perbaikan terhadap CV ini, silakan diklik pada bagian informasi umum ini, kemudian ubah lengkapi ya. Untuk tambahan di sini Bapak Ibu bisa juga mengubahnya, begitu juga yang lainnya. Klik ubah bagian ini ya Bapak Ibu. Ini bisa diubah ya, misalnya mau dihapus ya bisa diubah, masih bisa diubah di CV-nya ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melanjutkan pada proses selanjutnya. Langkah berikutnya Bapak Ibu silahkan klik pada menu bagian kiri ini ya, beranda. Jika Bapak Ibu belum tampil menunya, Bapak Ibu bisa klik pada bagian
garis 3 ini ya. Jadi biasanya terhidden seperti ini. Silahkan klik di gambar 3 ini, garis 3, maka akan tampil menu di bawah ini, di samping kiri ini. Silahkan klik beranda. Setelah klik beranda, Bapak Ibu, ada yang lupa Bapak Ibu, foto Bapak Ibu tadi belum diupload, silahkan ditambahkan fotonya. Silahkan klik pada tombol atau gambar kamera yang hitam ini Bapak Ibu sekalian untuk upload foto ya. Kita pilih foto kita masukkan ya. Kemudian kita simpan. Otomatis fotonya masuk di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita akan mengisi langkah pengisian isai. Isai ini di sini kan langkah seleksi sudah, yang pertama CV-nya sudah, yang kedua kita tinggal mengisi isai ya Bapak Ibu. Langsung kita pilih tombol mulai kerjakan pada bagian isai ini. Di sini kita baca notifikasi di sini bahwa akan mengikuti proses, tidak akan melakukan perekaman, tidak akan melakukan plagiarisme, bersedia menerima konsekuensi. Kita setujui sehingga tombol mulai mengerjakan aktif. Kita klik mulai mengerjakan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan ya. Ini contoh saja ya. Nanti di dalam aplikasi yang sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Di sini ada aturan untuk pengisiannya. Yang pertama ini sudah ada ya Bapak Ibu, silahkan dibaca dengan cermat ya. Jawablah pertanyaan dengan spesifik dan detail untuk memudahkan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengalaman Anda. Jawablah pertanyaan yang ada sesuai dengan kejadian atau peristiwa. Jawablah pertanyaan dengan kejadian yang paling baru ya. Jawab pertanyaan dengan jujur, berpikir positif. Sebelum menekan simpan, bacalah kembali jawaban Anda dengan sama, karena jawaban Anda tidak bisa direvisi. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, tidak bisa direvisi pada bagian isai sebelum setelah diklik simpan. Jadi pada bagian isai ini saya sarankan Bapak Ibu menulis pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian menyalin di misalnya Word atau Google Doc. Kemudian Bapak Ibu mulai membuat jawaban. Nah, setelah terisi pertanyaan dan jawaban, baru kemudian Bapak Ibu membuka aplikasi ini kembali untuk diisikan. Itu lebih gampang, dan nanti dalam pengisiannya itu saya kira lebih baik ya daripada kita langsung mengisi di aplikasi, karena kita sudah punya draftnya bisa kita lihat dahulu sebelum kita posting di aplikasi pendaftaran sekolah penggerak ini. Saran saya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan melengkapi isainya ya Bapak Ibu sekalian. Kita lengkapi setelah ini pertanyaannya ya, ini karena contoh ya, hanya contoh, maka pertanyaan seperti ini kita lengkapi. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Poin pertama tadi ada beberapa pertanyaan 1, 2, 3 ya. Kalau di yang sebenarnya tidak sama dengan ini Bapak Ibu sekalian. Ini ada ketentuannya 500 kata ya. Ini 150 kata maksimal ya. Nah, di sini kita bisa membaca di bagian ini, lengkapi isian esai dengan minimal 150 kata dan maksimal 500 kata. Nah, berarti ini harus membuat isian jawaban itu di atas 150. Di sini sudah ada notifikasinya, ini 34 kata. Kita tambah lagi 68. Kita tambah lagi 101, tambah lagi 134 ya di sini Bapak Ibu ya.
kemudian kita tambah lagi 167, ini sudah melebihi 150 ya, berarti sudah harusnya bisa. Kemudian bagian kedua ini minimal 50 kata ya, kita pastekan di sini, ini sudah memenuhi ya. Kemudian ini juga sama ya, 50 kata. Oke, setelah isi semua kita klik kirim ya. Sebelum kita klik kirim, ini pastikan bahwa ini sudah benar ya, karena ini tidak bisa diedit Bapak Ibu sekalian. Pastikan ini sudah benar, langsung kita kirim. Apakah Anda yakin? Karena tidak bisa diisi ya, tidak bisa diubah ya. Apakah yakin sudah benar pengen mengirim ini? Jika belum, Bapak Ibu bisa klik tidak ya, nanti bisa diedit lagi. Kalau sudah yakin silahkan kirim, kemudian tombol kirim. Ini berarti untuk jawaban yang poin 1 ini Bapak Ibu sudah tidak bisa mengedit. Nah, ini sudah tidak bisa diapa-apain ya, ini sudah isinya sudah tidak bisa diedit. Tinggal Bapak Ibu melanjutkan di sini. Ini juga lengkapi ya, ada banyak pertanyaan sama aturannya ya. Ini juga sama, kita isi ya. Ini contoh saja, seolah-olah saya ngisi ya. Ini sudah diisi semua, kirim, yakin, kirim lagi. Terus Bapak Ibu ya, sampai poin ke-8 ya kita isi. Nah, setelah terisi semua untuk kelengkapan isi, di sini tidak bisa sama sekali diubah lagi ya untuk isi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ingat bahwa harus sebelum disimpan itu harus benar-benar yakin bahwa jawabannya yaitu. Nah, ini langkahnya sudah selesai ya untuk isinya Bapak Ibu sekalian. Kita kemudian klik tombol menu beranda. Nah, di sini sudah selesai ya untuk isinya. Setelah selesai semua, di sini Bapak sudah bisa melihat langkah seleksi statusnya. CV-nya statusnya adalah centang hijau. IC-nya centang hijau, berarti sudah selesai semuanya ya Bapak Ibu. Setelah selesai ini Bapak Ibu yakin ya, bismillah, kemudian berdoa saja. Silahkan klik kirim berkas ini. Nanti statusnya jika dikirim, nanti di sini akan berubah menjadi sudah kirim berkas. Itu Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pengisian dari pendaftaran calon sekolah penggerak pada tahap 1 angkatan 3 tahun 2022. Itulah Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan terkait dengan pendaftaran sekolah penggerak pada kesempatan ini, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tutorial kali ini cukup ini dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan tutorial-tutorial yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.